5 aksi pencurian jasad Nabi Muhammad SAW yang menggemparkan. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul terakhir dalam Islam. Dia meninggal dunia di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat akibat demam tinggi yang dideritanya di usianya yang ke-63 tahun. Penyakit itu dialami selama beberapa bulan setelah dia pulang dari Mekah untuk menunaikan ibadah haji pertama dan terakhir kali. Di dalam Masjid Nabawi berbaring jasad manusia yang begitu dicintai umat muslim di seluruh alam semesta. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Makam Nabi mendapat perhatian dan penjagaan yang ketat dari aparat keamanan Arab Saudi. Wajar saja, mengingat pasti banyak umat yang akan mendekat jika makam ini dibiarkan terbuka. Belum lagi untuk mengantisipasi tindakan jahat seseorang yang ingin menghancurkannya. Seperti 5 percobaan pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah tercatat dalam sejarah. Mulai dari Mesir hingga negeri-negeri di Eropa pernah bersekongkol untuk mencuri jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggagalkan tindakan jahat tersebut. Bagaimana kisah pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Simak ulasan rangkum dari berbagai sumber sebagai berikut. 1. Pencurian yang dilakukan raja dari Daulah Fatimiyah. Seorang raja Daulah Fatimiyah bernama Al-Hakim Biamrillah memerintahkan para penjahat agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Raja beragama Islam yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah tersebut mendapatkan usul agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW dari salah seorang sindik. Seperti ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif. Upaya pencurian jasad tersebut guna menarik perhatian masyarakat dan dunia. Namun upayanya pun gagal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi berguncang pada malam ketika rencana tersebut dijalankan. 2. Masa Al-Hakim Biamrillah Al-Ubaidi bagian 2. Meski Al-Hakim sempat gagal ketika hendak mencuri makam Rasulullah SAW, hal itu tidak memberikannya efek jera, malah berinisiasi untuk melakukannya kembali. Kali ini dia menyuruh prajuritnya untuk memasuki Madinah. Rencana itu berjalan mulus. Prajurit Al-Hakim berhasil masuk ke Madinah dan memulai menggali tanah menuju makam Rasulullah SAW. Tetapi rencana itu gagal untuk kedua kalinya. Ketika dia sedang menggali tanah, terdengar seruan di tengah masyarakat Madinah. Nabi kalian akan digali kuburannya. Mendengar itu, masyarakat langsung merespon seruan itu. Mereka pun akhirnya menangkap basah prajurit Al-Hakim yang di tengah penangkapan. Dia pun langsung menangkap dan diberikan hukuman. Sungguh hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat niat jahat itu. 3. Penguasa Eropa. Peristiwa rencana penculikan jasad Nabi Muhammad SAW oleh penguasa Eropa terjadi pada tahun 1164 atau 557 Hijriah. Hal tersebut ditulis oleh sejarawan Ali Hafiz dalam kitab Fusul min Tarihi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu, masa perang salib membuat keadaan umat Islam melemah dan para penguasa Eropa sepakat untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW.
Sebanyak 2 orang utusan penguasa Eropa menyamar ketika musim haji untuk mencuri jasad sang nabi. Setelah melakukan pengintaian dan mencari peluang, kedua utusan itu nekat menyewa sebuah rumah di dekat makam Rasul, tepatnya di sekitar Masjid Nabawi, dan membuat lubang dari dalam kamar penginapan untuk menuju ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana keji tersebut kembali berhasil digagalkan. 4. Kelompok perampok. Kalau sebelumnya pencurian terhadap jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekali dengan rencana yang matang, berbeda dengan usaha keempat yang dilakukan oleh sejumlah perampok ini. Saat itu beberapa orang tersebut mencuri dan merampok khalifah jemaah haji. Entah apa yang ada di pikirannya, tetapi kemudian mereka mendorong untuk menggali makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun terang-terangan mengatakan niatnya. Ketika para perampok menuju ke Madinah dengan menggunakan kapal laut, disitulah usaha menjadi gagal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pertolongan melalui kapal yang disiapkan dari Mesir Al-Iskandariyah yang membuntuti para perampok tersebut. Kemudian mereka pun menangkap serta memenjarakan jumlah orang itu. 5. 40 orang menggali makam sahabat Nabi. Sebuah kelompok yang beranggotakan 40 orang saat itu berniat untuk menggali makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang dimakamkan bersebelahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaha tersebut mereka lakukan pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Puluhan orang tersebut berencana untuk menggali tanah di tengah malam. Tetapi niat buruk itu pun kembali digagalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bumi yang terbelah menjadi 2. Alhasil 40 orang itu terkubur di dalam bumi. Nah, itulah deretan aksi pencurian jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat terjadi, dan tindakan tersebut mengalami kegagalan karena mukjizat dan azab bagi yang melakukan tindakan tersebut.